Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Oktaransyah dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Matematika UIN Suskaryau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedatangan Islam di Asia Tenggara dan penetrasinya di Asia Tenggara. Baik, yang pertama itu teori masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara. Itu terdapat beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang pertama itu teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, yang mana teori ini mengatakan bahwa Islam berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arab, melainkan dari orang Arab yang telah bermigrasi dan menetap di wilayah India, kemudian membawanya ke Nusantara. Menurut teori ini, ditemukan adanya persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam di Gujarat. Yang kedua itu ada teori Bengal. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari daerah Bengal. Teori ini dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. Menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik al-Solih, Raja Pasai, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Bentuk dan model batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang ada di Bengal. Namun demikian, teori nisan Fatimi ini kemudian menjadi lemah dengan diajukannya teori mazhab. Yang ketiga itu ada teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Morrison dengan mendasarkan pada pendapat yang dipegang oleh Thomas W. Arnold. Teori Coromandel dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar adalah juga dengan menggunakan penyimpulan atas dasar teori mazhab. Pada itu, menurut Morrison, ketika terjadi Islamisasi Pasai tahun 1292, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Untuk itu tidak mungkin kalau asal-muasal penyebaran Islam berasal dari Gujarat. Yang keempat itu ada teori Arabia. Menurut Thomas W. Arnold, Coromandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat asal Islam dibawa. Ia mengatakan bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal-awal abad Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina yang mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat utama. Yang kelima dan yang terakhir itu teori Mesir. Teori ini dikemukakan oleh Kaiser. Ini juga mendasarkan pada teori mazhab dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir dan Nusantara, yaitu bermazhab Syafi'i. Teori Arab Mesir ini juga dikuatkan oleh Nieman dan De Hollander. Selanjutnya itu adalah saluran masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama itu ada saluran perdagangan. Pada abad pertama, kawasan maritim Asia Tenggara khususnya Selat Malaka mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Kedudukan jalur Islamisasi melalui perdagangan menjadi salah satu penyebab kuatnya pengaruh peradaban Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya itu ada saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putra-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawinkan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas, akhirnya timbul kampung-kampung dan daerah-daerah kerajaan muslim. Yang ketiga itu ada saluran tasawuf. Ajaran Islam sampai ke dunia Melayu dan banyak dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Guru tasawuf atau sufi mengajarkan teori teosofi bercampur berkuda yang sudah banyak dikenal di masyarakat Indonesia. Dalam tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai kemiripan dengan pemikiran para penganut agama Hindu pada masa lampau, sehingga agama baru tersebut mudah untuk dipahami dan diterima. Selanjutnya itu ada saluran pendidikan. Islamisasi juga terjadi melalui pendidikan, baik di pesantren maupun pesantren yang dikelola oleh ustadz, kiai, dan ulama. Di pesantren atau setelah keluar dari pesantren, mereka kembali ke desanya atau berdakwah di daerah tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Selanjutnya ada saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Konon Sunan Kalijaga merupakan tokoh wayang yang paling berpengalaman. Seni lain seperti sastra, seni ukir, dan sebagainya juga digunakan sebagai instrumen Islamisasi. Dan terakhir itu ada saluran politik.
Pengaruh politik raja memberikan kontribusi besar terhadap penyebaran Islam di wilayah tersebut. Selain itu, negara-negara Muslim berperang melawan kerajaan non-Muslim di Sumatera dan Jawa, serta di Indonesia bagian timur karena alasan politik. Kemenangan politik kerajaan Islam menarik banyak penduduk non-Muslim di kerajaan tersebut untuk masuk Islam. Subbab selanjutnya itu tahap-tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama itu kehadiran para pedagang Muslim pada abad 7 sampai 12 Masehi. Pada fase ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal ini baru diperoleh jauh kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Yang kedua itu ada terbentuknya kerajaan Islam pada abad 13 sampai 16 Masehi. Pada fase kedua ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 sampai berdirinya Kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Yang ketiga itu ada fase pelembagaan Islam. Pada fase ini sosialisasi Islam semakin tak terbendung lagi dan masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merembes terus sampai hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Selanjutnya itu ada perkembangan Islam di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama itu Islam di Indonesia. Dari segi jumlah penduduk, Indonesia menempati urutan pertama pada tingkat dunia Islam, dengan persentase kaum muslim di negeri ini mencapai 89%. Sebanyak 12,9% dari total muslim dunia hidup di Indonesia. Waktu kapan Islam masuk ke Indonesia masih ada perbedaan pendapat, antara lain teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Yang kedua ada Islam di Malaysia. Islam merupakan agama resmi negara Federasi Malaysia. Hampir 50% dari 13 juta penduduknya adalah Muslim dan sebagian besar diantaranya adalah orang Melayu yang tinggal di Semenanjung, Malaysia. Perkembangan Islam di Malaysia telah membawa peradaban baru yang diakui dunia Islam. Yang ketiga ada Islam di Singapura. Komunitas Muslim di Singapura terdiri dari kedua kelompok, yaitu migran dari wilayah Indonesia dan migran dari wilayah luar Indonesia, yaitu India dan Arab. Etnis Melayu merupakan komunitas Muslim terbesar di Singapura, tapi berdasarkan hasil sensus tahun 1980 bahwa orang-orang Muslim Singapura tertinggal dari etnis lain dalam bidang sosial ekonomi. Dari gerakan tersebut muncul beberapa profesional Muslim. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pada tahun 1981 ini didirikan sebuah lembaga yang bergerak pada permasalahan pendidikan anak Muslim. Yang keempat itu ada Islam di Thailand. Islam di Muang Thai adalah agama minoritas yang hanya sekitar 4% dari total penduduknya. Ikatan-ikatan budayanya telah membantu memupuk suatu perasaan keterasingan di kalangan mereka terhadap lembaga-lembaga sosial, budaya, dan politik Muang Thai. Walaupun memberontak, orang-orang Melayu Muslim di Muang Thai, keinginan mereka untuk menjadi bagian dari dunia budaya Melayu Muslim dan pemerintahan otonom itu agak pudar. Akhirnya keinginan yang tak pernah mengendor itu pudar dalam sejarah. Yang kelima itu Islam di Brunei Darussalam. Penduduk Islam di negara ini terdiri dari 65% suku Melayu, 25% keturunan Cina, dan sisanya kelompok pribumi Kalimantan. Beberapa sumber mengatakan bahwa agama Islam masuk ke negara ini pada abad 15 dan sejak itu negara ini berubah menjadi Kesultanan Islam. Selanjutnya dan terakhir Islam di Filipina. Islam tersebar di wilayah ini pada abad 12 Masehi. Islam tersebar hampir mencapai seluruh kepulauannya, pula berdiri pemerintahan Islam. Akan tetapi muncullah arus pemikiran keagamaan yang dibawa oleh penjajah Spanyol sehingga Islam kemudian kelompoknya mengecil di Filipina sampai menjadi agama minoritas. Selanjutnya ada kerajaan Islam di Asia Tenggara. Perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara tidak lepas dari proses islamisasi besar-besaran terhadap kerajaan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, kesultanan bertanggung jawab atas berdirinya
Kesultanan sebagai lembaga politik Islam, pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga Islam lainnya seperti pendidikan hukum, serta penyebaran Islam. Selama era perdagangan bebas internasional, kesultanan mencapai kemakmuran yang sangat penting bagi perkembangan Islam secara keseluruhan di Asia Tenggara. Di antara kerajaan Islam yang dimaksud adalah ada Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Palembang, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan kesultanan-kesultanan lainnya. Lanjut, ada pengaruh Islam di Asia Tenggara dari segi budaya dan seni. Seni kaligrafi, seni ukir, dan arsitektur masjid adalah beberapa contoh dari manifestasi seni yang dipengaruhi oleh Islam. Selanjutnya ada pendidikan. Penyebaran Islam di Asia Tenggara memicu pendirian pesantren dan sekolah-sekolah Islam sebagai pusat pembelajaran agama dan pengetahuan. Ada politik dan hukum. Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam politik dan hukum. Hal ini tercermin dalam pembentukan kebijakan dan institusi politik serta penerapan aspek hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya ada ekonomi dan perdagangan. Jaringan perdagangan Muslim yang luas telah membantu memfasilitasi pertukaran barang dan ide antara Indonesia dan dunia Islam lainnya. Dan yang terakhir itu ada bidang agama. Masuknya Islam juga membawa perubahan dalam praktik keagamaan di antara penduduk setempat, seperti perubahan dalam praktik ibadah dan tradisi keagamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.